Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa lisanahu an a'radil muslimin aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah wa man kaffa ghadabahu aqala Allahu ghadabahu anhu yaumal qiyamah." Artinya, siapa yang menahan lidahnya dari kehormatan kaum muslimin, artinya menahan lidahnya tidak mengucapkan sesuatu yang menyebabkan hati kaum muslimin itu menjadi sakit, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menghindarkan dari murkanya pada hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah satu gigi beliau dalam sebuah peperangan Uhud, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jikalau engkau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang telah berbuat demikian itu kepada engkau ya Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan doa engkau ya Allah, karena engkau adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab para sahabat itu, "Sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk mengutuk siapapun, tetapi aku ini diutus untuk menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka benar-benar belum mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kaum yang sedang mengangkat batu dan melihat siapakah yang lebih kuat di antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah batu itu?" Mereka menjawab, "Batu ini adalah batu kekerasan." Artinya batu ini adalah sebuah benda yang sangat keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah saya ceritakan atau beritahukan kepadamu yang lebih keras dari batu itu?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami siap untuk diberitahukan apa itu yang lebih keras dari batu tersebut." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, "Orang yang bentrok dengan saudaranya sehingga mendongkol, kemudian dapat mengalahkan syaitannya dan datang kepada kawannya itu lalu mengajak damai dan berbuat baik kepadanya." Artinya, orang yang dianggap lebih keras dari batu itu adalah
orang yang bersaudara sesama Islam, sesama Muslim, namun dia itu saling memusuhi dengan sesama Muslimnya, kemudian dapat mengalahkan syaitannya dan datang kepada kawannya, lalu mengajak damai dan berbuat baik kepadanya. Di dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum sedang melatih kekuatan dengan mengangkat sebuah batu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu mengukur kekuatan dengan mengangkat batu? Sukakah saya beritahukan kepadamu yang lebih kuat dari batu itu? Mereka menjawab, kami siap menerima penjelasanmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang lebih kuat dari batu itu ialah orang yang penuh dengan kemarahan, lalu kemarahannya itu bisa ditahan dan mereka itu sabar menghadapi suatu masalah, sehingga dia tidak mengeluarkan atau melontarkan, meluapkan kemarahannya itu. Dia mampu menahan kemarahannya itu dengan penuh kesabaran karena mengingat akan bagaimana besarnya pahala bagi orang-orang yang sabar. Yahya bin Mu'az berkata, siapa yang mendoakan orang yang menganiaya kepadanya, orang yang berbuat aniaya kepadanya, lalu ia mendoakan orang tersebut, maka ia telah menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para nabi-nabi yang lain, dan menyenangkan orang mal'un yaitu iblis di tengah-tengah syaitan dan orang-orang kafir. Artinya, kalau ada seorang mukmin yang berbuat aniaya kepadanya, lalu orang mukmin yang berbuat aniaya itu didoakan dengan doa yang membahayakan kepada orang mukmin yang berbuat aniaya itu, maka itu seakan-akan kita menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para nabi dan menggembirakan syaitan iblis laknatullah di tengah-tengah para syaitan dan orang-orang kafir. Artinya, kalau kita melihat seseorang berbuat zalim atau berbuat aniaya terhadap diri kita, kemudian kita doakan orang yang berbuat zalim kepada kita itu dengan doa yang menyebabkan orang itu membahayakan kepada orang tersebut, maka kita itu seakan-akan menyusahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para nabi-nabi yang lainnya, dan menyenangkan setan iblis laknatullah mal'un di tengah-tengah para syaitan dan orang-orang kafir. Maksudnya bahwa apabila ada orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kita sendiri, maka doakanlah orang tersebut dengan doa yang baik, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kita itu mendapat petunjuk, menjadi orang-orang
menjadi orang yang benar-benar muttaqin. Dan siapa yang memaafkan orang yang zalim, maka ia telah menyusahkan setan iblis laknatullah di tengah orang-orang kafir dan syaitan-syaitan atau semua setan-setan yang merugikan umat manusia, serta menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para nabi dan orang-orang solihin. Begitulah hebatnya orang-orang yang selalu memaafkan orang yang berlaku zalim kepadanya, walau bagaimanapun orang zalim terhadap dirinya sendiri, dia selalu memberikan maaf, memaafkan orang tersebut walaupun orang yang berbuat zalim kepadanya itu belum meminta maaf kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin yaumal qiyamah aina alladzina kanat ujuruhum 'ala Allah ta'ala wa yakumul 'afuna 'anil nas fayadkhulunal jannah." Pada hari kiamat nanti akan ada seruan, di manakah orang-orang yang pahala mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bangkitlah orang yang telah memaafkan manusia yang telah berbuat aniaya, berbuat zalim kepada dirinya, lalu mereka itu masuk ke dalam surga. Fayadkhulunal jannah. Orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang yang telah bersalah kepadanya, yadkhulunal jannata, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Semoga kita itu termasuk ahli surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahnaf bin Qais ditanya, apakah kemanusiaan itu? Jawabnya, merendahkan diri di dalam kekuasaan kerajaan dan memaafkan ketika berkuasa dan memberi tanpa mengundat atau menyebut-nyebut pemberiannya itu. Atiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu lemah lembut, baik budi pekertinya, bagaikan onta yang terkendali hidungnya. Jika dituntun, mereka menurut, dan jika dihentikan di bukit juga dia berhenti. Abu Laits As-Samarkandi berkata, pergunakanlah sabar ketika marah, dan awaslah kamu dari keburu ketika marah. Karena keburu dalam marah itu berakibat kepada 3 macam. 1. Menyesali diri. 2. Tercela oleh orang-orang atau masyarakat. 3. Siksa dari Allah. Dan di dalam sabar itu juga ada 3 keuntungan. Pertama, senang pada dirinya. 2. Pujian orang-orang kepadanya. 4. Pahala yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabar itu memang pahit pada mulanya, tetapi manis pada akhirnya, sebagaimana kata pujangga. Sabar itu pada mulanya pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Sabar itu bagaikan jadam pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Nah, itulah suatu ilmu yang sangat bermanfaat yang kita amalkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Bertemu dengan semua nabi dan rasul, saling memberi maaf di dunia dan di akhirat, agar kita itu
semua umat Islam bersama di dalam surganya Allah nanti di hari kiamat. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.